Dengan inilah, para sahabat Ra itu sibuk dalam segala keadaan dan perbuatan. Rasulullah wafat meninggalkan sahabat sebanyak 20.000 orang, di mana tidak ada yang menghafalkan Al-Quran selain 6 orang. 2 orang dari yang 6 ini pun diperselisihkan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa keduanya menghafal Al-Quran dan ada yang mengatakan tidak. Sebahagian besar dari mereka menghafal 1 surat dan 2 surat, dan adalah yang menghafal surat Al-Baqarah dan Al-An'am dari ulama-ulama sahabat. Tatkala salah seorang pergi untuk mempelajari Al-Quran, lalu sampailah pembacaannya pada firman Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, dan siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat atom, akan dilihatnya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat atom, akan dilihatnya. Maka berkatalah orang tadi, cukuplah ini saja. Lalu ia pun pergi. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah pergi orang itu dan dia adalah seorang yang berpaham faqih. Sesungguhnya jaranglah seperti keadaan itu yang telah dikurniakan oleh Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar ke dalam hati seorang mukmin setelah memahami ayat itu. Adapun semata-mata menggerakkan lidah maka adalah sedikit faedahnya. Bahkan orang yang membaca dengan lisan, yang berpaling dari perbuatan, adalah wajar bahwa dialah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang menyangkal mengingati aku, sudah tentu dia akan memperoleh kehidupan yang sulit, sempit, dan kami kumpulkan di hari kiamat kebangunan sebagai orang buta. S20 Taha ayat 124. Dan firman Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, begitulah semestinya. Keterangan-keterangan kami telah datang kepada engkau, tetapi tidak engkau pedulikan, dan begitulah di hari ini, engkau tidak pula kami pedulikan. S20 Taha ayat 126. Artinya, engkau tinggalkan keterangan-keterangan itu, tidak engkau perhatikan dan pedulikan. Orang yang menyia-nyiakan suatu perintah, dikatakan orang yang melupakan suatu perintah. Bertilawah Al-Quran yang sebenar-benarnya, ialah mengkongsikan padanya lidah, akal dan hati. Bahagian lidah, ialah membetulkan huruf dengan pentartilan. Bahagian akal, ialah penafsiran pengertian. Dan bahagian hati, ialah mengambil pengajaran dan membekas dengan memperingatkan hati dan menuruti perintah. Maka lidah itu bertartil, akal itu menterjemah dan hati itu mengambil pengajaran. Kesembilan, peninggian. Yang saya maksudkan dengan peninggian itu, ialah bahwa meninggilah si pembaca tersebut, sampai ia mendengar kalam kata-kata daripada Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, tidak daripada dirinya sendiri. Dari itu, maka tingkat pembacaan adalah 3. Yang paling kurang daripadanya, ialah diumpamakan oleh hamba itu, seolah-olah ia membaca Al-Quran di hadapan Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, berdiri di hadapannya. Dan dia memandang kepadanya dan mendengar daripadanya. Maka adalah keadaannya orang itu, pada pengumpamaan ini, meminta berwajah manis, merendahkan diri dan bermohon. Bahwa ia mengakui dengan hatinya, seolah-olah Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar melihat dan berbicara kepadanya dengan segala kelemah lembutannya. Dan ia membisikkan segala isi hati dengan dia dengan segala kenikmatan dan ihsannya, perbuatan baiknya. Dari itu, maka kedudukannya adalah dalam keadaan malu, pengagungan, pemerhatian dan pemahaman. Bahwa ia melihat pada kalam kata-kata itu akan mutakalim, yang berkata dan pada kata-kata itu, akan sifat. Maka tidaklah ia memandang kepada dirinya, kepada bacaannya dan kepada sangkutan kenikmatan kepadanya,
dari segi bahwa dia yang diberikan kenikmatan kepadanya. Bahkan, adalah tertuju cita-cita kepada yang berkata dan terhenti pemikiran kepadanya, seolah-olah ia tenggelam dengan memandang kepada yang berkata, tanpa yang lain. Dan inilah tingkat muqarrabin orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Dan sebelum ini, adalah tingkat golongan kanan ashabul yamin. Dan yang di luar dari ini, adalah tingkat orang-orang lalai al-ghafilin. Dan diri tingkat yang tinggi itu, diceritakan oleh Ja'far bin Muhammad As-Shiddiq dengan mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya telah menampak tajalli Allah yang maha mulia dan maha besar bagi makhluknya pada kalam kata-katanya. Tetapi mereka tidak melihatnya." Berkata Ja'far pula, di mana mereka menanyakan kepadanya tentang keadaan yang mengenainya dalam salat, sampai ia jatuh tersungkur. Maka setelah ia sembuh, lalu ditanyakan kepadanya tentang itu, maka ia menjawab, "Senantiasalah aku mengulang-ulangi suatu ayat pada hatiku, sehingga aku mendengarnya dari yang memfirmankannya. Lalu tidak tetaplah tubuhku untuk memandang kudrah kuasa-Nya. Maka pada tingkat yang seperti ini, maha agunglah manisnya dan lezatnya membisikkan segala isi hati. Karena itulah berkata sebahagian ahli hikmat hukama, adalah aku membaca Al-Quran, maka tidaklah aku peroleh baginya kemanisan, sehingga bertilawahlah aku akan Al-Quran itu, seolah-olah aku mendengarnya dari Rasulullah yang membacakan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian aku diangkat ke tingkat yang di atas itu, maka aku mentilawahkannya, seolah-olah aku mendengarnya dari Jibril yang membacakannya kepada Rasulullah. Kemudian diberikan oleh Allah tingkat yang lain, maka sekarang aku mendengarnya dari mutakalim yang berkata. Pada tingkatan ini, aku memperoleh kelezatan dan kenikmatan, yang tidak sabar aku jauh daripada Allah. Berkata Utsman dan Hudzaifah, kalau hati itu suci bersih, niscaya dia tidak kenyang-kenyang dari membaca Al-Quran. Mereka mengatakan demikian, karena dengan kesucian, hati itu meninggi kepada penyaksian yang berkata pada firman-Nya pada kalam kata-katanya. Dan karena itulah, berkata Sabit Al-Banani, aku menanggung kesukaran pada pembacaan Al-Quran selama 20 tahun dan aku merasakan kenikmatan dengan Al-Quran selama 20 tahun. Dan dengan yang berkata, tanpa lainnya, maka hamba itu adalah mengikuti firman Allah yang maha mulia dan maha besar S51 Az-Zariyat ayat 50, maka bersegeralah pergi kepada Allah. Dan karena firman-Nya S51 Az-Zariyat ayat 51, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah. Orang yang tiada melihat Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu, tentu melihat lainnya. Dan tiap apa saja yang dipandang oleh hamba kepadanya, selain Allah Ta'ala, niscaya pandangannya itu mengandung sesuatu dari syirik yang tersembunyi. Karena keesaan yang bersih, adalah tidak melihat pada tiap-tiap sesuatu, selain Allah yang maha mulia dan maha besar. Ke-10, pelepasan. Saya maksudkan dengan pelepasan itu, ialah melepaskan diri dari daya dan upaya sendiri dan melepaskan diri daripada memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kesenangan dan kesucian. Maka apabila membaca ayat-ayat yang mengandung janji kesenangan dan pujian bagi orang-orang baik syalihin, maka tidaklah memandang dirinya yang demikian. Tetapi memandang bahwa orang-orang yang yakin dan yang sidik, yang dimaksudkan pada ayat-ayat itu. Dan mengharap kiranya dia dihubungkan oleh Allah yang maha mulia dan maha besar dengan orang-orang itu. Apabila membaca ayat-ayat yang mengandung cacian dan celaan terhadap orang-orang yang durhaka dan yang lalai, maka memandang kepada dirinya berada di situ.
dan mengumpamakan bahwa dialah yang ditujukan, karena takut dan mengharap dikasihani. Karena itulah Ibnu Umar berdoa, "Ya Allah Tuhanku, aku meminta ampun padamu karena kezalimanku dan kekufuranku." Maka ditanyakan kepadanya, "Kezaliman itu benarlah, tetapi betapakah tentang kekufuran itu?" Maka Ibnu Umar membaca firman Allah, Azza wa Jalla, "Sesungguhnya manusia itu banyak kesalahannya, banyak kezalimannya, dan tiada tahu berterima kasih, banyak kekufuran." Ditanyakan kepada Yusuf bin Asbat, "Apabila engkau membaca Al-Quran, dengan apakah engkau berdoa?" Yusuf menjawab, "Dengan apakah aku berdoa? Aku meminta ampun pada Allah, Azza wa Jalla, dari keteledoranku 70 kali. Apabila melihat dirinya dalam bentuk keteledoran pada pembacaan Al-Quran, niscaya penglihatannya itu menjadi sebab untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Barang siapa melihat kejauhan dalam dekat, niscaya melembutkannya kepada takut. Sehingga takut itu membawanya kepada tingkat yang lain dalam kedekatan di balik tingkat itu. Barang siapa melihat kedekatan dalam jauh, niscaya membawa ia tertipu dengan keamanan, yang membawanya kepada tingkat yang lain dalam kejauhan itu, di bawah daripada apa yang ada padanya. Manakala ia melihat dirinya sendiri dengan pandangan kesenangan, niscaya ia menjadi terhijab dengan dirinya sendiri. Apabila telah melewati batasan memandang kepada diri sendiri dan tidak memandang lagi selain kepada Allah Ta'ala dalam tilawah itu, niscaya terbukalah baginya rahasia alam gaib, rahasia alam malakut. Berkata Abu Sulaiman Ad-Daranira, "Berjanji Ibnu Sauban dengan saudaranya untuk berbuka puasa padaku. Maka terlambatlah Ibnu Sauban sampai kepada terbit fajar. Keesokan harinya, ia berjumpa dengan saudaranya itu, seraya bertanya kepadanya, 'Engkau berjanji dengan aku, bahwa engkau berbuka puasa padaku, lalu engkau menyalahi janji itu?' Menjawab Ibnu Sauban, 'Kalau tidaklah aku berjanji dengan engkau, niscaya tidak aku ceritakan kepada engkau, akan sebab yang menghambatkan aku daripada engkau. Sesungguhnya setelah aku mengerjakan salat Isya, lalu aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku mengerjakan salat witir sebelum aku datang kepada engkau, karena aku tiada merasa terpelihara dari kematian yang akan datang. Tatkala aku dalam doa witir, lalu terangkatlah kepadaku suatu taman yang hijau, di dalamnya berbagai macam bunga-bungaan sorga. Maka senantiasalah aku memandang kepadanya, sehingga pagi hari. Segala yang tampak ini, yang tampak dalam terbuka penutup dan diminta untuk mengetahuinya saja dan tidak usah diterangkan kepada manusia, tidak ada kecuali setelah melepaskan diri dari hawa nafsu. Tidak menoleh kepadanya dan kepada segala keinginannya. Kemudian dikhususkan Al-Mukasafat, diminta untuk mengetahuinya saja ini, menurut keadaan Al-Mukashif, orang yang memperoleh kasyaf terbuka penutup. Maka di mana ia membaca ayat-ayat harapan, Ar-Raja, dan membanyakkan kegembiraan pada keadaannya, niscaya terbukalah baginya gambaran sorga. Lalu dipersaksikannya, seakan-akan dilihatnya dengan mata kepala. Dan jikalau membanyak padanya ketakutan, niscaya diberikan kepadanya kasyaf dengan neraka, sehingga ia melihat akan berbagai macam azabnya. Yang demikian itu adalah karena kalam kata-kata Allah yang maha mulia dan maha besar melengkapi kepada mudah yang lemah lembut, keras yang menggetarkan, yang diharapkan dan yang ditakutkan, yang mana itu menurut sifat-sifatnya. Karena sebahagian dari sifat-sifatnya itu adalah kerahmatan, kelemah lembutan, pembalasan dan kekerasan. Maka dengan semata-mata menyaksikan kata-kata dan sifat-sifat,
lalu bertukarlah hati dalam bermacam keadaan. Dan dengan semata-mata keadaan itu, maka sebahagian daripadanya menyediakan diri bagi diminta untuk mengetahuinya saja, dengan sesuatu yang sesuai dengan keadaan itu dan yang mengimbanginya. Karena mustahillah ada keadaan orang yang mendengar itu semacam dan yang didengar itu berbeda daripadanya. Karena padanya, ada kalam yang merelai, kalam yang memarahi, kalam yang menganugerahkan kenikmatan, kalam yang memberikan tuntutan pembalasan, kalam perkasa yang menyombong yang tidak memperdulikan dan kalam yang mempunyai kerahmatan, lemah lembut yang tidak disia-siakan. Bab keempat, tentang pemahaman Al-Quran dan penafsirannya dengan buah pikiran tanpa nak, diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat. Semoga Anda mengatakan bahwa aku telah mengagungkan pada keterangan yang lalu tentang pemahaman rahasia-rahasia Al-Quran dan apa yang terbuka bagi orang-orang yang berhati suci dari segala pengertian Al-Quran. Maka bagaimanakah disunatkan yang demikian? Sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan buah pikirannya, maka sesungguhnya dia menyediakan tempat duduknya dari api neraka. Dan dari inilah, dilecehkan oleh ahli ilmu tafsir secara zahir, akan ahli-ahli Sallallahu Alaihi Wasallam ahli sufi, dari ahli-ahli tafsir yang dikatakan berminat kepada Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penafsiran kalimat-kalimat dalam Al-Quran, berbeda dari apa yang diterima atau disalin dari Ibnu Abbas dan penafsir-penafsir yang lain. Dan mereka berpendapat bahwa itu kufur, tidak mensyukuri. Maka kalau benarlah apa yang dikatakan oleh ahli tafsir tadi, maka apakah arti memahami Al-Quran selain daripada menghafal tafsirnya? Dan kalau yang demikian itu tidak benar, maka apakah artinya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan buah pikirannya, maka sesungguhnya dia menyediakan tempat duduknya dari api neraka. Maka ketahuilah kiranya, bahwa orang yang mendakwakan, tak ada pengertian bagi Al-Quran, selain apa yang diterjemahkan oleh tafsir secara zahir, maka dia itu adalah orang yang menerangkan tentang batas dirinya. Dan dia itu betul pada menerangkan tentang dirinya, tetapi ia salah dalam hukum, dengan mengembalikan makhluk seluruhnya kepada tingkatnya, yang menjadi batas dan tempatnya. Bahkan hadis-hadis dan atsar yang menunjukkan bahwa pada pengertian Al-Quran itu adalah amat luas bagi orang-orang yang berpaham. Berkata Alira, melainkan bahwa didatangkan oleh Allah akan hamba yang memahami akan Al-Quran. Kalau tidaklah ada, selain dari terjemah yang dinalkan, diterima atau disalin, maka apakah pemahaman itu? Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai zahir dan batin, batas dan permulaan. Diriwayatkan pula yang demikian dari Ibnu Mas'ud yang dimauqufkan padanya, riwayat hadits itu terhenti pada Ibnu Mas'ud saja, sedang dia adalah dari ulama tafsir. Maka apakah artinya zahir dan batin, batas dan permulaan? Berkata Ali, dimuliakan Allah akan wajahnya, kalau aku kehendaki, niscaya aku buatkan yang membebani 70 ekor unta dari tafsir Al-Fatihah itu. Apakah artinya itu? Sedang tafsir zahirnya adalah sangat pendek. Berkata Abu Darda, tidak berpahamlah seseorang, kecuali ia membuat bagi Al-Quran beberapa wajah. Berkata setengah ulama, bagi tiap-tiap ayat itu 60.000 paham dan apa yang masih tinggal dari pemahamannya itu adalah lebih banyak lagi. Berkata sebahagian ulama yang lain, Al-Quran itu mengandung 77.200 ilmu, karena tiap-tiap perkataan itu satu ilmu. Kemudian,
berlipat ganda yang demikian itu 4 kali. Karena tiap-tiap perkataan mempunyai zahir dan batin, batas dan permulaan. Diulang-ulangi oleh Rasulullah akan Bismillahirrohmanirrohim 20x, tidak adalah yang demikian, kecuali untuk bertadabur akan batin pengertiannya. Kalau bukanlah begitu, maka penterjemahan dan penafsirannya adalah jelas, tidak memerlukan bagi orang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mengulang-ulangi. Berkata Ibnu Mas'ud, barang siapa bermaksud kepada ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian, maka hendaklah ia bertadabur akan Al-Quran. Yang demikian itu, tidak akan berhasil dengan semata-mata tafsirnya yang zahir saja. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan itu semuanya masuk dalam afal perbuatan-perbuatan Allah yang maha mulia dan maha besar dan sifat-sifatnya. Dan dalam Al-Quran itu penguraian zatnya, afal perbuatan-perbuatannya dan sifat-sifatnya. Dan segala pengetahuan tersebut, tak ada baginya kesudahan. Dan dalam Al-Quran itu, ada penunjukan kepada keseluruhannya dan tingkat-tingkat dalam mendalami perinciannya, yang kembali kepada pemahaman Al-Quran. Dan semata-mata tafsir zahir, tidaklah menunjukkan kepada yang demikian. Tetapi tiap-tiap yang membawa kepada kesulitan bagi pemerhati-pemerhati dan berselisih padanya orang banyak tentang pandangan dan pemikiran, maka di dalam Al-Quran terdapat tanda-tanda, rumus, dan penunjuk-penunjuk kepadanya, yang hanya ahli paham yang dapat mengetahuinya. Maka bagaimanakah dapat sempurna dengan demikian itu, terjemahan zahirnya dan penafsirannya saja. Karena itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran dan carilah yang ganjil-ganjil garaib daripadanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan Ali, dimuliakan Allah akan wajahnya, demi Allah yang mengutuskan aku dengan sebenarnya menjadi Nabi. Sesungguhnya akan bercerai-berai umatku dari pokok agamanya dan kumpulannya kepada 72 golongan. Semuanya sesat menyesatkan, yang membawa mereka kepada neraka. Apabila telah ada yang demikian, maka haruslah kamu berpegang teguh dengan kitab Allah yang maha mulia dan maha besar, Al-Quran. Karena di dalamnya, berita orang-orang yang sebelum kamu dan berita tentang apa yang akan datang sesudah kamu. Dan hukum yang dijalankan di antara kamu, oleh orang-orang yang berkuasa, yang menyalahi akan Al-Quran. Dia dibinasakan oleh Allah, Azza wa Jalla. Barang siapa mencari ilmu yang lain dari Al-Quran, niscaya dia disesatkan oleh Allah, Azza wa Jalla. Al-Quran itu adalah tali Allah yang maha kokoh, nurnya yang menerangkan, obatnya yang bermanfaat, pemeliharaan bagi orang yang berpegang dengan dia dan kelepasan bagi orang yang mengikutinya. Tiada ia bengkok maka Al-Quranlah yang meluruskan. Tiada ia menyeleweng maka Al-Quranlah yang membetulkan. Tidak akan habis-habis keajaibannya dan tidak akan diburukkan dia oleh banyak ulangan-ulangan, sampai akhir hadits. Pada hadits Hudzaifah tersebut, tatkala diceritakan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah akan perselisihan dan perpecahan sesudahnya, di mana Hudzaifah menerangkan, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kiranya yang engkau suruhkan aku, kalau aku dapati masa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pelajarilah kitab Allah, laksanakanlah apa yang tersebut di dalamnya. Maka itulah yang mengeluarkan dari yang demikian. Menyambung Hudzaifah ceritanya, maka aku ulangi pertanyaan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda 3 kali, pelajarilah kitab Allah, Azza wa Jalla,
laksanakanlah apa yang tersebut di dalamnya. Maka padanyalah kelepasan. Berkata Ali, dimuliakan Allah akan wajahnya, barang siapa memahami akan Al-Quran, niscaya ia telah menafsirkan akan sejumlah ilmu pengetahuan. Ditunjukkan oleh Ali dengan ucapannya itu, bahwa Al-Quran menunjukkan kepada sekumpulan ilmu pengetahuan seluruhnya. Berkata Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, dan orang yang diberinya hikmah kebijaksanaan itu, sesungguhnya telah diberi kebaikan yang banyak, yakni memahami akan Al-Quran. Berfirman Allah Azza wa Jalla, dan kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman tentang hukuman, yang lebih tepat itu. Dan kepada masing-masing, kami berikan ilmu hukum dan pengetahuan. S21 Al-Anbiya, ayat 79. Dinamakan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada keduanya, Daud dan Sulaiman, pengetahuan dan ilmu hukum, dan dikhususkannya bagi Sulaiman sendiri dengan mendalaminya, dengan nama pemahaman. Dan dijadikannya mendahului kepada ilmu hukum dan pengetahuan. Maka segala hal tersebut menunjukkan, bahwa pada pemahaman segala pengertian Al-Quran itu, jalan yang lapang dan tempat yang luas menyampaikan. Dan yang dinalkan, diterima atau disalin, dari penafsiran zahir itu, tidaklah merupakan pengertian yang terakhir. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan buah pikirannya, dan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripadanya, dan ucapan Abu Bakar, bumi manapun yang menempatkan aku dan langit manapun yang menaungi aku, apabila aku mengatakan pada Al-Quran menurut buah pikiranku, dan lain sebagainya, dari apa yang datang pada hadits dan atsar, tentang pelarangan penafsiran Al-Quran dengan buah pikiran, maka itu tidak tersembunyi. Ada kalanya yang dimaksudkan dengan yang demikian, ialah terbatas kepada diterima atau disalin dan yang didengar saja, serta meninggalkan pemahaman dan kebebasan berpaham. Atau dimaksudkan hal yang lain dari itu. Dan salah benar-benar, kalau yang dimaksudkan dengan itu, bahwa tidak boleh seseorang memperkatakan tentang Al-Quran selain daripada apa yang didengarnya, disebabkan karena beberapa segi. Pertama, diisyaratkan bahwa yang demikian itu adalah didengar daripada Rasulullah dan disandarkan kepadanya. Dan yang demikian, termasuklah yang tidak dijumpai, selain pada sebahagian saja dari Al-Quran. Adapun apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dari pihaknya sendiri, maka seyogialah tidak diterima. Dan boleh dikatakan, bahwa itu adalah penafsiran dengan buah pikiran, karena mereka tidak mendengarnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain direlai Allah kiranya mereka sekalian. Kedua, para sahabat dan penafsir-penafsir al-mufassirin berselisih tentang penafsiran sebahagian ayat. Mereka mengatakan berbagai macam perkataan yang berlainan, yang tidak mungkin dipersatukan. Dan mendengar semuanya itu dari Rasulullah adalah hal yang mustahil. Jikalau satu yang didengar, maka tertolaklah yang selebihnya. Maka nyatalah, bahwa masing-masing penafsiran itu mengatakan tentang sesuatu pengertian, menurut apa yang zahir kepadanya, dengan pemahamannya. Sehingga mereka mengatakan tentang huruf-huruf pada awal beberapa surat, 7 macam perkataan yang berbeda-beda, yang tidak mungkin dipersatukan. Maka ada yang mengatakan, bahwa alif itu Allah, lem itu latif lemah lembut, dan ra itu rahim. Dan ada yang mengatakan, lain dari itu. Dan mempersatukan, mengumpulkan, diantara semuanya, tidak mungkin. Maka bagaimanakah adanya semuanya itu didengar?
Ketiga, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa untuk Ibnu Abbas dengan mengucapkan, "Ya Allah Tuhanku, anugerahilah dia pemahaman dalam agama dan ajarilah dia penafsiran." Kalau penafsiran itu menurut yang didengar seperti ayat yang diturunkan dan dihafalkan seperti ayat itu, maka apakah artinya mengkhususkan Ibnu Abbas dengan demikian? Keempat, bahwa Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman, tentulah orang-orang yang memperhatikan itu, akan dapat mengetahui yang sebenarnya. S4 An-Nisa, ayat 83. Maka diakuinya adanya penelitian bagi ahli ilmu. Dan sesungguhnya dimaklumi, bahwa yang demikian itu adalah tanpa mendengar. Kesimpulan dari apa yang kami nakolkan diambil dari pokok-pokok agama, dari atsar-atsar perkataan sahabat mengenai pemahaman Al-Quran, adalah berlawanan dengan khayalan itu. Maka batallah disyaratkan mendengar untuk pentakwilan penafsiran. Dan bolehlah bagi tiap-tiap orang mengambil pemahaman dengan ketelitian, beristinbat dari Al-Quran menurut kesanggupan pemahaman dan ketajaman akal pikirannya. Adapun larangan, maka itu ditempatkan di atas salah satu dari dua segi. Segi pertama, bahwa dia mempunyai pendapat tentang sesuatu dan kecondongan tabiat dan hawa nafsunya kepada sesuatu itu. Lalu ditakwilkannya Al-Quran menurut pendapat dan hawa nafsunya tadi, untuk membuktikan benar maksud tujuannya. Dan kalau ia tidak mempunyai pendapat dan hawa nafsu itu, niscaya tidak menampak pengertian itu baginya dari Al-Quran. Sekali, ini adalah disertai pengetahuan, seumpama orang yang mengambil dalil dengan sebahagian ayat Al-Quran untuk membenarkan bid'ah yang diada-adakannya. Sedang ia tahu bahwa itu tidaklah yang dimaksudkan dengan ayat yang dibacakannya itu, tetapi dikacau balaukannya untuk mengalahkan lawannya. Sekali, adalah disertai kebodohan. Tetapi apabila ayat itu mempunyai kemungkinan, lalu kondonglah pemahamannya kepada segi yang sesuai dengan maksudnya. Dan segi itu dikuatkannya dengan pendapat dan hawa nafsunya. Maka ia telah menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya. Artinya, pendapatnya yang mendorong dia kepada penafsiran itu. Kalau tidaklah akal pikirannya, niscaya tidaklah menguat cara itu padanya. Dan sekali, kadang-kadang ia mempunyai maksud yang benar, lalu ia mencari dalil dari Al-Quran. Dan ia mengambil dalil dengan apa yang diketahuinya, bahwa sebenarnya tidaklah dimaksudkan dengan yang demikian. Seumpama orang yang berdoa, minta diampunkan dosanya dengan makan sahur, lalu mengambil dalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersahurlah. Sesungguhnya pada bersahur itu mempunyai barakah. Ia mendakwakan bahwa yang dimaksudkan dengan itu ialah bersahur dengan zikir. Dan ia tahu bahwa yang dimaksudkan ialah makan. Dan seumpama orang yang menyerukan kepada melatih mujahadah hati yang kesat, lalu ia mengatakan, berfirman Allah Azza wa Jalla, pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia durhaka melewati batas. S20 Taha ayat 24. Ditunjukkannya kepada hatinya dan diisyaratkannya, bahwa hatilah yang dimaksudkan dengan Firaun. Hal yang seperti ini, kadang-kadang dipakai oleh sebahagian juru nasihat pada maksud-maksud yang benar, untuk membaguskan perkataan dan menyukakan pendengar, hal mana adalah dilarang. Kadang-kadang dipakai oleh golongan batiniyah pada maksud-maksud yang salah, untuk menipu manusia dan mengajak mereka kepada alirannya yang salah. Maka ditempatkan oleh mereka akan Al-Quran, sesuai dengan pendapat dan alirannya, di atas hal keadaan yang diketahui benar-benar, bahwa tidaklah dimaksudkan dengan demikian. Kepandaian-kepandaian yang seperti itu
adalah salah satu dari dua segi yang dilarang dalam menafsirkan menurut akal pikiran. Dan yang dimaksudkan dengan buah pikiran tadi, ialah buah pikiran yang salah, yang sesuai dengan hawa nafsu, tanpa ijtihad pertimbangan yang benar. Dan buah pikiran itu terdiri dari yang benar dan yang salah. Dan yang bersesuaian dengan hawa nafsu, kadang-kadang dikhususkannya juga dengan nama buah pikiran. Segi kedua, bahwa bergegas-gegas kepada menafsirkan Al-Quran dengan yang zahir saja dari bahasa Arab, tanpa dibantu dengan mendengar dan menakolkan, diterima atau disalin tentang yang berhubungan dengan yang garib-garib, tersembunyi atau samar dari Al-Quran, kata-kata yang tidak begitu jelas, lafadz mubham, kata-kata yang digantikan, yang diringkaskan, dibuang, disembunyikan, didahulukan dan dikemudiankan. Maka orang yang tidak berpegang teguh kepada yang zahir dari penafsiran dan bersegera kepada mengambil pengertian dengan semata-mata pemahaman bahasa Arab, niscaya banyaklah salahnya. Dan masuklah dia dalam golongan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan buah pikiran. Menakolkan, mengambil dari pokok-pokok agama. Dan mendengar itu harus ada pada zahir dari penafsiran pada pertama kali, supaya terpelihara dari tempat-tempat yang mungkin mendatangkan kesalahan. Kemudian, sesudah itu, barulah meluas pemahaman dan penelitian. Yang garib-garib, tersembunyi atau samar dari Al-Quran yang tidak dipahami kecuali dengan mendengar itu banyak. Akan kami tunjukkan sejumlah besar daripadanya, untuk dibuat menjadi dalil kepada yang lain-lain yang menyerupainya. Dan diketahuilah kiranya, bahwa tiada boleh dipermudah-mudahkan, dengan penghafalan pertama-tama tafsir yang zahir. Dan tiada harapan akan sampai kepada yang batin, sebelum mengokohkan yang zahir. Barang siapa mendakwakan telah memahami segala rahasia Al-Quran dan tiada teguh mengetahui tafsir yang zahir luar, maka dia adalah seperti orang yang mendakwakan telah sampai ke dalam rumah, sebelum melewati pintu. Atau mendakwakan telah memahami segala maksud orang-orang Turki dari percakapan mereka, sedang dia tidak mengerti bahasa Turki. Sesungguhnya tafsir yang zahir itu berlaku seperti pengajaran bahasa, yang tak boleh tidak untuk pemahaman. Dan yang tak boleh tidak, yang diperoleh dari mendengar itu, mempunyai banyak kepandaian. Sebagian daripadanya, menyingkatkan dengan dibuang dan disembunyikan, seperti firman Allah Ta'ala, kalau menurut kata-katanya, maka dapat diartikan, kami berikan kepada Samud unta betina yang melihat jelas, lalu mereka berbuat zalim dengan unta betina itu. Yang dimaksudkan, bukan unta betina yang melihat jelas mubsiratan, tetapi ada kata-kata yang dibuang sebelum mubsiratan, yaitu ayatan. Sehingga artinya menjadi suatu tanda bukti yang menampak jelas. Begitu pula, mereka berbuat zalim dengan unta betina itu, maksudnya dengan membunuhnya. Orang yang melihat kepada yang zahir dari bahasa Arab, menyangka bahwa yang dimaksudkan ialah unta betina itu yang melihat jelas, tidak dia itu buta. Dan ia tidak mengetahui dengan apa mereka itu menganiayakan berbuat zalim. Dan apakah mereka itu berbuat aniaya kepada orang lain atau kepada diri mereka sendiri. Dan firman Allah Ta'ala S2 Al-Baqarah ayat 93, diminumkan mereka di dalam hatinya, akan anak lembu, dengan sebab kekafirannya. Yani, mencintai anak lembu dan kata-kata, mencintai itu, dibuang. Dan firman Allah, Azza wa Jalla S17 Al-Isra, ayat 75, kalau hal itu terjadi, tentulah akan kami rasakan kepada engkau berlipat ganda kehidupan dan berlipat ganda kematian.
yakni berlipat ganda azab bagi segala orang yang hidup dan berlipat ganda azab bagi segala orang yang mati. Maka dibuang kata-kata azab dan digantikan kata-kata al-ahya, orang-orang yang hidup, dan al-mauta, orang-orang yang mati, dengan menyebutkan al-hayati kehidupan dan al-mauti kematian. Semuanya itu dibolehkan dalam kefasihan bahasa. Dan firman Allah Ta'ala S12 Yusuf ayat 82, artinya menurut kata-kata, bertanyalah kepada negeri tempat kami berada atau kepada kafilah yang serombongan pulang dengan kami. Yani, kepada penduduk negeri Ahlil Qaryah dan yang punya kafilah Ahlil Ir. Maka kata-kata al-ahli pada keduanya dibuang, disembunyikan.